Tepuk tangan buat Iwa, selfie. Ya, selfie biasa aja kali salting ya. Oke, kita ketemu lagi di Sweet Daddy Manja. Kenapa sih, Ji? Tadi opening lagu Jangan Itu yang cocok. Kenapa? Lagunya Pertemuan Rhoma Irama. Selfie, ingat ya, kalau Kang Iwa ini kan berarti istilahnya mantan. Mantan itu alumni hati. Ya namanya alumni masih bisa reuni. Reuni hanya untuk ketemu, bukan untuk kembali. Nah, bahkan Kang Iwa itu sempat menyarankan juga sama Selfie untuk cepat memulai keluarga lagi. Bener kan? Iya. Tuh, Kang Iwa kan sudah berbahagia dengan Mbak Wikan yang baik banget sama anaknya ada Kiara cantik sekali. Iya. Jadi sempat bilang, ngingetin. Pokoknya yang penting sekarang Selfie itu bahagia. Bahagia. Karena emang akhirnya buat gua tuh dengan bahagia akhirnya semuanya bisa bahagia. Benar. Nah, kita punya tayangan nih, kita lihat ini dia. Iya. Dulu lah sebelum lo ngobrol. Kenapa? Kalau di sini gua kesannya jadi jurang pemisah ya. Lu di sini sebelah situ aja nggak apa-apa. Biasa juga di sumur bolong juga. Di situ. Iya. Episode kali ini gue di sini aja. Narji emang cocok deket anak home band. Mukanya kayak ampli. Tapi gua koreksi, bukan jurang pemisah, Tapi marka jalan. Bilang marka jalan, emang mau jalan lagi? Nah, Kang Iwa, itu Yes. kenapa Kang Iwa sempat ngingetin Selfie? Udah segera menikah lagi. Kasian kayak dia. Enggak sih, tapi maksudnya apa? Kita pernah ngobrol tentang tentang anak dan lain sebagainya, Vi ya. Ya makanya itu kepikiran, udah carilah pasangan lagi. Nah, Selfie selalu cari yang sempurna. Dia perfeksionis banget nih. Buat gue yang namanya sempurna kan kita emang ketika menikah kita belajar untuk mencari kesempurnaan. Nah gitu. Selfie perfeksionis banget, susah banget, bener-bener pengen cari yang sempurna. Iya. Jangan mencari pasangan yang sempurna. Di saat kita mencari pasangan yang sempurna, kita akan kehilangan yang terbaik. Tapi masih sering komunikasi, ngobrol. Sangat sering. Ngobrol. Nah, keren ini yang gue suka nih. Dan juga thank you lah Sweet Daddy setelah 10 tahun gak pernah ada di program manapun, ini pertama kali perdana. Ini. Tapi satu buat gue. Pantes datang dari jam 1, make upnya lama banget. Bener, gue special thanks bilang sama Kang Iwa. Tadi waktu baru ketemu gue bilang, Kang Iwa thank you banget ya. Karena tim beberapa kali mengundang susah. Iwa ket ya Pak, over sehari 7 kali. Kalah soalnya. Bro, jadi sering ngobrol ya? Iya. Sering. Dan kalau curhat apa aja sih biasanya yang diobrolin? lebih ke anak sih. Ada anak ya? Nah, lebih ke Abang anak. Mikala ya? Lebih ke Abang Mikala, Abang Mikala karena emang lagi pertumbuhannya lagi ABG banget ya. Lagi begini. Jadi bener-bener nanya gimana nih cara ngomongnya, gimana komunikasinya, lebih kayak gitu aja sih. Wah, keren. Dan yang penting sih buat gue emang ketika emang jadi mantan, tapi kita jadi nambah teman. Nah itu paling penting. Bener. Itu hebat tuh kalau mantan jadi teman, jangan kayak Denny. Udah dijadiin mantan temen. Lagian, Narji lah cagur lagi enak-enak pakai keluar lagi. Kang Iwa juga sudah seperti yang gue bilang tadi, sudah hidup berbahagia dengan Mbak Wikan, baik banget orangnya. Terus sama Kiara. Selfie berarti sering juga. ketemu. Iwa juga sama Wika sama Kiara juga ke rumah. Terus kalau misalkan Mikala lagi nginep ya di rumahnya Iwa, itu pasti Kiara itu ikut. Dan nggak mau cuman drop di depan, jadi dia mau naik ke atas, mau sampai ke rumah. Kiara itu selalu ngobrol. Gitu lah. WhatsApp walaupun kacau balau kan. Tapi kan sempat bikin lagu nggak sih dulu berdua? Iya. Ada dulu. Bikin lagu berdua Sempat ya? bikin album. Bikin album jadi cerai.
suaminya rapper, istrinya penyanyi dangdut. Kayaknya bagus sih kita bikin lagu. Bikin recording, musisi libatin semua. Udah jadi launchingnya di pengadilan agama ya. Makanya tadi kan kreatifnya bilang, Mas Iwa, ntar bawain lagu ya itu ya. Yang apa? Yang Tak Terpisahkan. Tak Terpisahkan. Gue belum pernah manggung lagu itu. Baru cerai. Jangan-jangan berantemnya mulai dari pas recording aja. Suara kamu kurang tinggi. Enggak, kamu kali. Iwa kalau lagi ngajarin nyanyi, bikin lirik itu dikunci. Jadi masuk ruangan ditutup sama dia. Keluar kalau udah bisa nulis lagu. Gitu. Lu ngajarin Aku gitu. bikin. Jadi itu dulu aku nggak pengen selfie cuma jadi penyanyi aja, tapi mesti kalau lo bikin ada lagu, lo mesti naruh nyawa lo di lagu gitu ya. Aku nggak pernah bikin lirik, dia bilang gitu kan. Udah masukin ke studio, kunci dari luar, bas, sampai jadi, udah jadi baru keluar. Oh, dia bisa bikin. Itu 3 jam di dalam studio keluar jadinya jadi es dan. Ini kita punya tayangan fakta unik di balik perpisahannya Kang Iwa sama Selfie. Itu gimana? Itu kocak banget sumpah deh. Tapi lucu sih emang. Iya, bener tuh. Ketika gue bangun, ngelihat dulu masih BBM kan ya. Iya bener. Wah ini kok, Kang kenapa? Ini kenapa? Gitu kok bisa cerai gini? Gosip, gitu kan. Gue emang nggak tahu. Gitu. Udah dibilangin lagi sama ART, ada wartawan di luar, ya bener. Aduh, wawancarain gue nih asik nih, ya kan? Keluar, nanyain gugatan juga. Gue bilang, gue gosip segala macam. Udah, wartawannya balik, gue ke meja makan, lapar Emang ada suratnya, tahu-tahunya di meja, dan lu belum buka. Emang gue nggak tahu. Ada tahu orang itu juga diskusi dulu. Ya udah kita bisa bedak baik-baik. Udah satu pengacara aja biar hemat. Oke sip gitu kan. Oh, emang kesepakatan ya udahlah Sudah, gitu. mungkin bapaknya lupa. Iya. Itu dikira buku menu ya, nggak tahu surat gugatan. Gue pikir tagihan listrik. Di amplop mirip banget. Enggak, tapi yang lucu dia nanya, jemput kan dari airport kan? Gugat cerai. Iya. Oh, nanyanya kayak ada kopi gitu. Oke. Kalau dipikir-pikir lucu sekarang gitu loh. Nah, kalau momen dulu yang lucu tuh apa? Ada nggak? Yang Iwa, seru, ya. Yang seru. Apa ya? Iwa tuh pokoknya kalau yang lucu itu kalau dia nelpon orang tuh kan kalau kita nelpon begini kan, Say. Ya gimana? Apa kabar? Kalau dia nggak terus? Iya. Gimana? Dia ujung ke ujung nggak pernah diem dia kalau telepon. Itu Iwa orangnya nggak banyak yang tahu. Oh, pantesan. Pernah dia nelpon gue, Den. Dia jalan-jalan, udah capek si Pali. Iya. Gue pernah nelfon Denny kan waktu itu kan lagi di mana Den? Lagi Jogja, gue jalan-jalan ketemu dia. Nah, ini kita lihat ini ada foto momen kebersamaan. Ya coba kita lihat. Ini di mana Kang Iwa? Selfie. Yang satu di tempatnya Selfie yang kiri, yang ini pas lagi ulang tahunnya kakak ya kalau nggak salah ya. Oh, Kak Mikala ya. Kakak Mikala. Kalau gede banget sekarang. Ulang tahun kakak apa ulang tahun Kiara ya? Lupa. Pokoknya ini kita ngumpul di satu. Ya pokoknya ingatnya aku ditraktir lah pada saat itu tuh. Oh iya. Makan ingat. Iya kan. Iya. Mikala sekarang usia berapa sih? Mau 14 tahun next month. 14. 14. Oh, seumur Abi ya? Seumur Abi ya. Seumur Abi. Dia angkatan Abi. Iya. Nah, ini ulang tahunnya Mikala. Ini ulang tahunnya tuh. Mikala kalau ini. Cih, rapper pakai jas kayak penghulu. Kiara tuh lucu banget tuh. Nah, kalau kalian kan tetap menjaga komunikasi dengan baik karena ada Mikala. Selfie, gimana melihat Mikala sekarang? Mikala sih benar-benar apa ya, sesuai dengan namanya sih yang Iwa kasih gitu. Jadi Artinya apa sih, Bro? Mikala tuh sebenarnya Mikail. Cuman kan kalau di Al-Baqarah ya di ayat-ayat terakhir tuh itu ada kata-kata Mikala. Orang biasa Mikala merubah jadi Mikail dan kalau gue emang seperti tertulisnya Mikala. Itu nama salah satu malaikat pembawa rezeki. Kalau Kang Iwa sekarang ngelihat Abang Mikala sekarang gimana? Iya, takjub ya gue selalu suka ngelihat pertumbuhan anak gitu ya.
kakak sekarang udah punya rasa suka ke cewek gitu. Kalah, udah gede banget. Baru mau ngajak. Wah, so sweet. Ya nggak apa-apa. Lagi puber soalnya nggak apa-apa. Lagi banyak itu jerawatnya. Kakak apa kabar, Kak? Sehat. Sehat ya? Kakak kelas berapa sih sekarang? Kelas 2. Kakak suka nyanyi juga nggak? Iya. Wah. Jadi gini bro, nge-rap. jadi udah di beberapa minggu terakhir ini kalau ke rumah tuh bawa lirik rap. Gokil. Dia bawa lirik rap dan akhirnya dengerin ke ayahnya ya, Kak ya. Bunda belum tahu nih. Oh, Bunda belum tahu. Berarti Kan diem-diem. rupanya bawa bikin. Takutnya Mau surprise. Kemarin kan disuruh ke ayah bawa raport kan. IPA ternyata jelek. yang dibawa lirik rap. Karena buat Iwa lebih bangga anaknya udah bisa nge-rap daripada rapotnya bagus. Terus gimana bro? Tema apa yang waktu itu dia buat? Ya lebih ke anak-anak sekarang lah, rasa gimana ngadepin temen-temennya yang mungkin gak setuju pandangannya. Paling gue cuman yang kita harus bisa berteman sama sebanyak-banyak orang. Karena mungkin legacy gue ke anak cuma satu ya. Lo mesti bisa bergaul sebaik mungkin ke siapa aja gitu loh. Dan di pergaulan lo nggak melulu lo yang diwarnai. Lo bisa lo yang mewarnai pergaulan lo. Gitu. Jadi artinya intinya dari itu sebenarnya kan kita nggak gampang kebawa orang, tapi kita punya prinsip gitu loh. Dengan kita punya prinsip, kita bergaul di mana aja bawa diri tuh lebih enak. Wah. Gitu. Kenapa yang waktu itu dibawa liriknya rap? Kok nggak dangdut nih Kala? Nah. Sayang. Ayo. Udah nanya ke Bunda juga kalau bolehin. Udah nanya ke Bunda juga nggak diboleh tuh gaya bajunya rap sampai atas dikancingin. Tapi ya bro ya, gue sih sebenarnya ketika emang dia tahu rap ataupun dangdut ataupun musik segala macem dari kita ya nggak mengharuskan dia jadi musisi. Tapi untuk tahu musik itu keperluan. Akhirnya dia bakal jadi musisi apa enggak itu akhirnya pilihan anak. Gitu. Jadi yang penting dia tahu cara ngegambar, dia suka gambar, pokoknya dia tahu yang sifatnya seni aja. Ketika emang dia mau ngedalemin jadi profesi apa enggak itu udah pilihannya. Terserah ya. Dan prosesnya kemana biar dia menemukan sendiri ya. Sekarang ini Den, kita lihat dulu pandangan dari Mikala nih. Sosok ayah sama Bunda itu kayak apa sih? Kalau ayah gimana? Kalau ayah baik, terus udah gitu kata-katanya ya gimana ya? Bisa kayak pepatah lah. Gimana ya, langsung masuk ke hati gitu. Kalau Bunda semuanya didangdutin. Dari dangdut kita bisa makan, nak. Mikala, nge-rap dong dikit dong. Nge-rap dong. Ayo. Kakak bisanya lagu apa? Ayo. Bebas, lagunya kakak sendiri boleh. Lagunya ayah boleh, bebas. Ayah aja. Coba, Mikala, gila keren Sweet Daddy dapat duet pertama Iwaka sama anaknya. Wih. Bebas. Dua aja. Mikala Sakapandia Hamada is in the house, y'all. Come on, get some. Sudah tinggalkan saja. Alan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang kita perlu cooling down dan Melonggarkan pakaian, bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Come on. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua. Kita coba pengen tahu tulisannya. Dibuka aja ke sana. Kembalikan hak-hak saya. Sebetulnya enggak hak-hak saya, hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat. Benar.
Tegakkan keadilan. untuk saya. Untuk semua. Wah. Keadilan untuk semua. Oke, tepuk tangan buat Wanda Hamidah. Mbak Wanda, apa kabar? Mbak Wanda ini kemarin sempat rame menghiasi pemberitaan. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Mbak Wanda? Ya, ada perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Mereka mau meratakan rumah saya, rumah keluarga saya. Oke. Sebetulnya kan ya intinya sih gini, perlakuan yang sewenang-wenang itu, semena-mena itu, mestinya kan semua ada prosedur, ada SK pengosongan, ada keputusan pengadilan, nanti dilakukan oleh panitera pengadilan, tapi itu nggak ada sama sekali. Oke. Ujuk-ujuk gitu. Oh, tahapan itu tidak dilalui. Nggak ada. Oke, nah nih kita punya tayangannya ya, coba kita kasih lihat. Oke, kalau kita lihat dari tayangan itu kan situasinya rame banget, chaos. Apa yang terjadi saat itu? Ya kebrutalan aja. Oke. Kebrutalan yang dilakukan Satpol PP atas perintah Wali Kota Jakarta Pusat. Brutal sekali. Oke, instruksinya adalah pengosongan. Ya sebetulnya ya ini kan negara hukum ya. Diselesaikan lewat hukum. Apalagi ini masalah ranah privat. Misalnya antara saya dan antar pribadi mestinya gugatannya secara hukum aja gitu kok. Semena-mena itu yang kami nggak terima. Nah, berarti itu rumah yang ditempati oleh Mbak Wanda dan anak-anak? Rumah itu rumah keluarga, nggak lari kemana-mana gitu. Dari kakek saya, dari om saya, tante saya meninggal, ke adiknya meninggal, ke adiknya lagi. Jadi itu rumah keluarga, tapi rumah itu kan historinya luar biasa gitu. Jadi saya dulu lahir besar di Jakarta Pusat, dari SMP 1 jalan kaki ke rumah itu gitu. Kemudian saya menikah juga di rumah itu gitu. Oke. Nah, kalau anak-anak gimana, Mbak, melihat kondisi ini? Anak-anak Mbak Wanda? Anak-anak khawatir pasti, yang besar khawatir pasti. Terus Afat yang udah besar, Bu aku kesana jangan kesini, udah just let me. Ibu aja yang di sini, udah kamu jangan kesini. Tahunya datang juga dia. Oh, karena udah datang kita undang aja, ini dia anak-anak kebanggaannya Wanda Hamidah. Ini siapa? Namanya Alfat dan Rasyad. Keren-keren banget. Gue bingung, anak sekarang panjang-panjang banget ya. Lo ngomong gitu kok di samping gue maksudnya apa? Ya nggak apa-apa. Lu kan 180 tingginya. Sentian tuyul. Alfat, gimana ngelihat Mama sekarang sedang berjuang? Ya perasaan lu bangga sih. Bangga lah gitu. Bangga dan khawatir ya. Khawatir. Aku udah bilang jangan dateng Pat, nanti aja. Oh datang juga dia, cuma. Waktu datang ngapain Pat di sana Pat? Gak apa-apa, ngecek ibu aja. Woi, memastikan mamanya baik-baik aja. Kamu ikut? Enggak, dia latihan basket terus, dia anak latihan basket. Iya. Kalau ngobrol sama ibu, kalau sekarang kan sedang rame pemberitaan, apa sih yang ditanyain Mbak Wanda dari anak-anak? Nggak terlalu banyak tanyain tentang ini sih sebenarnya. Iya. Ya, kalau Rasyad dia hanya mengikuti aja. Kalau Alfat dia tanya detail. Tanya hal-hal yang detail, kenapa, apa. Jadi hal-hal yang baik itu proses hukum yang detail gitu. Alfa tanya. Karena Alfa udah lebih besar ya, udah lebih mengerti dan udah mulai paham ya. Betul. Kenapa? Dia tahu, dia harus tahu alasan kenapanya? Ibunya perjuangan. Aku tuh ngajarin anak-anakku dari kecil untuk mempertahankan hak gitu ya. Sebetulnya nggak cuma hak kita aja gitu, tapi kalau kita lihat orang lain juga mengalami kesulitan yang sama, haknya dirampas di depan mata kita nggak boleh diem, tapi harus bantu mereka. Oke, nah ini sekarang kita mau lihat mereka kan terlihat sangat kompak. Kita pengen tahu sebenarnya anak-anak di matanya Wanda Hamidah itu seperti apa. Kita lihat tayangan ini. Oke. Nah, Mbak Wanda,
kalau komunikasi sama anak biasanya hal apa aja? Banyak sih, terutama masa depan mereka ya, masa depan anak-anak. Gimana nih kan pada kelas 3 nih, satu kelas 3 SMP, satu kelas 3 SMA. Diskusi kamu masuk sekolah apa, mau jadi apa. Aku tuh ngebebasin dan pengen support semaksimal mungkin pilihan-pilihan hidup mereka gitu. Pengennya ya demokratis lah, pokoknya apapun yang mereka pilih, tapi tanggung jawab gitu. Jangan, kamu mau apa, kalau mau kaya, jangan jadi, misalnya jangan jadi politisi ya, nggak boleh jadi politisi kaya gitu. Kalau mau kaya jadi pengusaha gitu. Aku udah bilangin dari kamu mau apa, jadi pemusik ya, siap-siap hidup dari seorang pemusik gitu. Mau jadi atlet ya, kamu juga siap hidup sebagai seorang atlet gitu. Jangan kemudian kamu menyesali apa yang kamu pilih. Itu sih lebih ke ya. Terus kemudian mungkin ke sehari-hari. Ibu ngomong apa aja sih sama kamu? Iya, maksudnya Ibu kalau apa ya, nentuin pilihan aku fleksibel sih. Maksudnya jadi Ibu, aku mau apa, support. Ibu support semuanya. Tapi nggak harus jadi ini gitu. Nggak harus jadi apa. Kamu minatnya kemana gitu iya, ya? tapi apapun yang lakuin Ibu selalu bilang apa ya, nggak boleh setengah-setengah ngelakuinnya. Ngerti nggak sih? Mau apapun itu maksudnya harus all out. All out total. Bangga nggak sama itu? Bangga lah. Sangat bangga. Sangat. Sampein dong. Kita pengen dengar Alfat menyampaikan hal yang dikagumi dari ibunya. Apa sih? Kamu mau bilang apa sama ibu? Apa ya? Tentang sosok ibu di mata kamu. Wanita luar biasa sih. Maksudnya nggak dibandingkan ibu-ibu lain, maksudnya spesial lah. Maksudnya nggak banyak hal yang ibu bisa lakukan yang nggak bisa dilakukan orang lain gitu. Maksudnya Aku terharu di anakku. Kalau Mbak Wanda, apa, bagaimana Alfat di mata Mbak Wanda? Ada yang pengen disampaikan nggak sih? Alfat sudah sebesar ini. Alfat anak yang sangat bertanggung jawab ya, gitu. Mungkin karena aku lama sendiri, jadi dia mungkin take role as a anak paling tua, anak laki-laki paling tua. Jadi harus menjaga ibunya, semua. gitu. Jadi dia mencoba melindungi ibunya juga dengan apa namanya. Makanya belum punya pacar sampai sekarang. Karena kasihan sama ibunya. Malam minggu aja kemarin kita ke mall bertiga. Gitu, bayangin kalau mereka punya pacar kan ibunya sendirian kan. Gitu, jadi nanti mereka pacarannya nunggu ibunya dapet jodoh dulu. Kalian sangat ngeledekin ibunya. Oke, sekarang kita masih lanjut keseruan kita bareng sama Romi dan Uri Rafael. Ini dia Daddy's Kepo. Dan selamat malam semuanya. Seperti tema kita hari ini adalah pertemuan. Karena sebetulnya apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke alam bawah sadar akan terekam secara permanen. Jadi untuk itu saya akan bereksperimen dengan 3 bintang tamu saya. Mas Iwan dan Selfie dan Mbak Wanda. Silakan duduk di 3 kursi ini. Silakan, istriku di belakang. Nah, konfirmasi dulu Mbak Wanda, Mas Iwan, Selfie, silakan di sini. Yes, boleh. Yang cowok di tengah juga boleh. Yang pertama, Mas Iwan, Mbak Wanda, Selfie, nggak ada settingan, nggak ada rekayasa. Bener ya, saya nggak minta Anda pura-pura, bener ya. Nah, karena eksperimen kita hari ini mengenai pertemuan. Karena apapun yang masuk ke alam bawah sadar, terekam permanen. Bagaimana dengan berbagai macam teknik bisa mengembalikan memori itu. Dan di sini salah satu caranya adalah dengan masuk membuka mata ketiga masing-masing dari bintang tamu saya. Nah, terakhir saya membuka mata ketiga dari salah satu bintang tamu saya. Mungkin boleh dibuka apa sih mata ketiga itu, plasmanya boleh dibuka dulu. Jadi di dalam dunia medis ada, nah silakan Kang Iwan, Mbak Wanda bisa lihat itu, bisa di replay lagi. Nah, itu yang terjadi saat Selfie dibuka mata ketiganya oleh istri saya. Nah, dan seperti dilihat reaksinya itu nggak disetting, nggak direkayasa. Nah, apa sebetulnya mata ketiga itu? Mata ketiga itu dikenal dengan
pineal gland masuk ke dalam otak, ada di tengah, di antara otak kiri dan otak kanan. Boleh dibuka, gambarnya seperti ini. Mbak Wanda, Mas Iwan. Nah, bahkan beda sama pihak ketiga beda. Bukan, beda sama pihak ketiga. Mata ketiga bukan pihak ketiga. Nah, dalam mitologi Iwake. Nah, dalam mitologi Mesir itu dikenal dengan mata Horus atau mata kebijaksanaan. Nah, sekarang ada sesuatu yang sangat penting untuk Anda bertiga di sini, untuk Mbak Wanda, Mas Iwake, dan Selfie. Ada sesuatu yang sangat penting di sini. Nah, seperti dilihat di sini, Anda bertiga itu adalah orang dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Nah, ini saya berikan ya nanti untuk ditulis. Nah, di mana kalau Anda perhatikan, 2 di antara 3 adalah penyanyi. Artinya indera pendengaran mereka lebih peka daripada indera yang lainnya. Mbak Wanda? Yes. Iwa dan Selfie. Siap. Jadi cara membuka intuisi mereka tentunya dengan cara berbeda. Mbak Wanda di sini saya mengenalnya, kita berdua mengenal sebagai model, lalu politikus juga. Sementara Iwake dan Selfie adalah penyanyi. Artinya indera pendengaran mereka lebih peka dibandingkan dengan yang bukan penyanyi. Nah, sekarang saya akan dibantu oleh istri saya, Mbak Wanda. Izin, nanti istri saya akan menyentuh mata ketiga Mbak Wanda. Dan jangan khawatir karena Anda indera dominannya bukan pendengaran kayak Selfie, hal seperti tadi tidak terjadi sama Anda. Oke. Nah, nanti saat dibuka mata ketiga, saya akan memainkan sebuah sugesti atau suara. Siap Mbak Wanda ya? Oke, silakan Uri, disentuhkan. Mbak Wanda, tutup matanya, dengarkan ini. Dan saya mau Anda semua, penonton di rumah dan di studio, coba menerka, menebak ada sugesti apa di sini. Dan Mbak Wanda, Anda tidak tahu bagaimana Anda tahu akan muncul sebuah pesan. Nanti tulis pesannya di buku gambar dan buka matanya. Buka matanya, oke. Tulis buku gambar yang besar. Jangan tunjukkan Selfie dan yang tunjukkan Iwa di sini. Yang besar. Oke, ya. Di sini yang besar. Kalau sudah, taruh di dadanya. Oke, taruh di dadanya. Awas kena baju itu. Nah, untuk Iwake dan Selfie, caranya berbeda. Istriku tidak akan menyentuh mata ketiga Anda berdua. Khawatir terjadi seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke. Jadi istri saya hanya akan meletakkan tangannya beberapa sentimeter di atas kepalanya Kang Iwake dulu. Siap, Buri? Silakan taruh. Kang Iwake tutup matanya. Tutup mata, oke. Dengarkan suara ini. Silakan. Dan Anda tidak tahu bagaimana Anda tahu akan muncul satu kata, tuliskan di buku gambarnya, Iwa. Ya, oke. Jangan tunjukkan Selfie, jangan tunjukkan Mbak Wanda. Tulis yang besar di buku gambarnya. Akan muncul satu kata, Anda tidak tahu bagaimana tahu, tulis yang besar di situ katanya, kalau sudah taruh di dadanya. Dan perlu diingat di sini ini bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal, ya sudah. Kalau berhasil, yang hebat mereka, tentunya tepuk tangannya untuk mereka. Kalau sudah, taruh di dadanya. Nah, di sini yang diuji adalah kemampuan bintang tamu kita untuk masuk menyelami alam bawah sadar mereka. Karena tema kita hari ini adalah pertemuan. Nah, segala sesuatu yang masuk ke pikiran terekam permanen, taruh di dadanya. Awas, spidolnya ditutup lagi. Selfie, jangan khawatir, enggak. Ya, saya tidak akan membuka mata ketiga. Nanti akan disentuh beberapa sentimeter di atas kepala. Siap ya Selfie ya? Oke, Uri silakan. Dan dengarkan sugesti ini. Akan lebih membantu kalau Selfie tutup matanya. Biarkan ini masuk, akan muncul oke, buka matanya. Tulis yang besar di buku gambarnya. Jangan tunjukkan Iwa, jangan tunjukkan Mbak Wanda, jangan tunjukkan penonton dulu. Kenapa saya deg-degan? Nah, deg-degan ya, bagus. Sudah? Penonton tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Konfirmasi dulu Mbak Wanda, Iwake, dan Selfie. Saya nggak minta Anda pura-pura, nggak disetting, nggak direkayasa, bener ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat. Di awal, kita berdua sudah menentukan target untuk mereka. Di sini, Uri, sini. Ini targetnya sudah kita tentukan di sini untuk mereka bertiga.
Mbak Wanda tunjukkan tadi, dari sugesti tersembunyi Anda dapatnya apa sih? Coba ditunjukkan ke seluruh pemirsa. Seluruh pemirsa. Apa itu? Yang keras? Melayang. Iwa. Tunjukkan. Oke. Selfie, tunjukkan. Oh, ngelayang juga ya. 3 informasi yang berbeda. Nah, di sini yang sudah kita siapkan, seperti saya bilang bisa berhasil bisa gagal ya. Yang sudah kita siapkan di sini itu melayang dan nonton TV. Ya, mungkin Kita yang posisi begini aja ya nggak apa-apa. Nggak perlu begini gitu. Nggak apa-apa. Nggak perlu. Yang sudah kita siapkan di sini melayang dan nonton TV. Ya sepertinya 2 orang berhasil masuk ke pikiran kita. Mungkin Iwa ya mungkin kurang tepat ya, tapi nggak tahu ini judul salah satu hitsnya ya. Tadi yang didengar mereka, coba didengarkan dulu yang versi terbaliknya. Coba yang didengarkan Wanda dan Selfie seperti ini. Coba diputar. Nah sebetulnya yang didengar adalah ini. Coba diputar yang aslinya. Wow. Melayang. Nah, yang didengar Iwa, coba diputar versi yang terbaliknya dulu. Yang didengar Iwa. Nah, karena di sini adalah penciptanya atau mungkin penyanyinya, sebetulnya yang didengar adalah, coba diputar. Dan itu adalah bagian lirik dari Malam Ini Indah. Kita akan menutup eksperimen ini dengan pesan sederhana. Apapun yang masuk ke pikiran kita akan terekam permanen. Jadi hati-hati dengan yang kita pikirkan. Saya kembalikan ke Master Narji dan Master Denny. Romi. Gua aja gue mau baca apa? Ayo lo, ala. Ayo lo. Gua nangkapnya itu bro. Ayo lo, halo. Apa? Ayo lo. Ternyata melayang. Kayak di Thailand, ngap. Gila, tapi kalau bisa pas banget, luar biasa teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi taparan kita di Sweet Dede. Ada Iwake, juga Mikala, dan juga thank you Mbak Wanda Hamidah bersama anak-anaknya. Ya. Sukses terus ya. Amin. Jangan lupa saksikan terus Sweet Dede Senin sampai Jumat jam 20.45. Karena malam ini sangat indah, kita akan tutup dengan Malam Ini Indah, Iwake dan Selfie. Oh yes. Whoa. To the beat, y'all. Everybody moving to the beat. Come on. Malam ini